wabarakatuh. Dan jumpa kita di Otoyo Network. Di kesempatan pagi hari ini kita ada di Desa Jati, Pilang, ya, Masaran, Kabupaten Sragen, di tempat teman saudara yang saat ini mengelola batik Alia, Suci Alia, ya, Suci Alia, Mbak Rati. Mbak Rati adalah owner dari batik Suci Alia. Iya, betul. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang batik Suci Alia. Nah, batik Suci Alia ini luar biasa. Saya tadi lihat di belakang, wow. Masih belajar, Mas. Masih belajar saja seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah sukses. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan mengulik sedikit tentang batik di Sragen ini, tepatnya di tempatnya Mbak Rati. Ini berdiri sejak kapan? Kalau berdiri pastinya itu kita nggak begitu memperhatikan ya, Mas, karena dulu itu kita membangun usaha juga dari benar-benar dari kecil. Kita sales dulu, kita belajar ngambil barang dari orang. Jadi kalau pastinya tanggal berapa gitu, malah saya sama suami tuh nggak paham. Gitu. Ya. Tapi yang pasti kalau kita nyari apa ya, intinya memastikan gitu kita memulai usaha ya, kita nikah kita langsung usaha bareng gitu. Jadi usaha tahun berapa berdua. itu menikah? Tahun 2006. Oh, 2006. Ya, kira-kira tahun itulah ya berarti. Sekitar itu. Cuman waktu itu kan masih kita sales batik. Oh, gitu. Jadi awalnya dari sales, Ya, kemudian belajar, akhirnya produksi sendiri. Tuh. Mantap. Biasa. Jadi belajarnya itu nggak langsung bikin pabrik, tapi kita nggak tahu pasarnya. Tapi kalau saya punya prinsip tuh, saya harus mengenal pasar dulu nih. Saya harus mengenal pasar, saya harus dikenal pasar. Yeah. Saya harus mengenal pasar itu seperti apa, terus kualitas barang itu seperti apa yang diminati pasar, persaingan harga, terus gimana karakter orang yang ada di pangsa pasar itu. Jadi saya belajar di situ bertahun-tahun. Akhirnya sambil ada menyisihkan hasil dari kita sales itu, memang kita sudah ada planning. Jadi intinya kalau kita sama suami itu berjalan tuh melangkah tuh kayak sudah ada titik. Oh, ini nanti titik ini yang akan kita raih nih. Setelah kita raih nanti kita titik atasnya lagi. Jadi kayak seperti naik tangga, cuman kita berdua itu menikmati perjalanannya itu. Iya. Kalau boleh tahu, ini batiknya batik tulis apa saja? Kalau awal-awal itu saya memang menggeluti batik tulis. Karena kalau batik tulis itu kan dulu itu pikirnya simple, terus nggak banyak karyawan, membutuhkan banyak modal seperti itu. Waktu awal-awal itu memang pertamanya batik tulis, karena juga di sini kan banyak pecanting. Yang dulu dulu itu pecanting tuh pada batik ke Solo, terus dalam perkembangan zamannya mereka balik ke kampung, terus akhirnya disitulah banyak pencanting kan. Terus saya ngasih pertama itu nggak harian di sini, pertama itu saya beli mori sedikit tak kasihkan, nanti kalau selesai dikembalikan. Terus itu masih waktu awal-awal itu masih Mbak Barke itu yang ngolah batik tulisnya itu masih nitip ke temen yang mereka sudah usaha kayak gitu. Terus akhirnya sambil jalan, sambil kita nyele, sambil kita punya ada toko dulu itu di Beteng, di BTC itu pernah punya toko di situ. Terus sama di Sentral Batik Sragen itu pernah punya juga di situ awal memulai. Itu waktu masih batik tulis ya, batik tulis awal, kemudian terus berganti dengan batik. Setelah itu kalau untuk batik cetaknya itu kan saya salesnya batik cetak. Karena di sini kan juga banyak pengrajin batik. Terus rata-rata kan batik printing ya? Gitu loh. Terus saya ngambil dulu dari teman-teman yang memang boleh saya ambil. Nanti biasanya
pagi atau sorenya saya ngambil, terus paginya saya keliling ke pasar-pasar kayak gitu, ke toko-toko, nyeles lah intinya. Sekarang fokusnya di batik printing ya? Iya. Batik printing. Saya tadi lihat di belakang, begitu ternyata produksinya. Iya, lumayan. Besar. Dari awal kecil dari nyeles, sekarang sudah punya pabrik. Rasanya gimana sih? Rasanya sebuah ya, pencapaian. Kalau rasanya sih juga amazing ya Pak. Mungkin dulu saya itu nggak punya pabrik, sekarang sudah punya pabrik sendiri, punya karyawan. Dulu cuma ngambil, ya suka dukanya dulu tuh ibaratnya kalau ngambil itu kan beda dengan kita bikin sendiri. Kalau ngambil itu kadang ya harus segera dikerjakan, tapi karena kita pesen ke orang ya kita harus manut ke juragane kayak gitu. Tapi kalau kita sekarang punya pabrik sendiri, ada orderan mana yang didahulukan, mana yang bisa lebih ada tenggang waktu, kita bisa ngolah sendiri. Itu kelebihannya untuk waktu. Dalam per bulan itu berapa meter, berapa piece? Rata-rata paling kalau sebelum pandemi itu bisa 10.000 ya, 10.000 pieces, 8.000 sampai 10.000 pieces itu rata-rata per bulan. Itu sebelum pandemi, tapi setelah pandemi itu ya rata-rata di bawah 8.000, ya sekitar 8.000 ya. Ada penurunan, cuman bersyukurnya masih bisa berjalan, enggak stuck dan collab di situ. Terus batik unggulannya mana nih? Kalau batik unggulannya kita tuh gini Pak, dalam menciptakan motif kita tuh kita mempunyai kreasi sendiri. Soalnya kan waktu itu kan saya punya pecanting nih, batik tulis. Nah, batik tulisku ini tak bikin jadi batik cetak seperti itu. Kayak ini. Jadi, ini tuh batik-batik begini ini dari ibu sendiri. Iya, ini bukan, ini kita ciptakan sendiri. Ini namanya batik Sriti Kasmaran. Sriti Kasmaran. Mantep warna. Kalau motif ini tuh motifnya ada filosofinya. Jadi setiap rata-rata motif yang kita ciptakan tuh ada filosofi dalam perjalanan hidup kita berdua gitu. Berarti semua badannya punya kenangan. Ada kenangannya yang tertulis di situ. Iya, betul. Jadi dari awal kita bikin pola batik tulisnya itu, terus nanti perjalanan pas batik tulisnya itu sampai jadi cetakan seperti itu, kayak ada inspirasi, kayak ada jiwanya di situ itu tertuang. Jadi rata-rata kalau aku tuh dari dulu memang orangnya berprinsip ya Pak. Jadi nggak, kalau rata-rata rata-rata orang kan gini, yang lagi in apa nih ikut gitu. Kalau aku nggak, aku ya tetap di jalurnya itu terus. Kalau aku memang udah klik dengan tema klasik modern. Kenapa saya ngambil tema klasik modern? Karena waktu aku masih punya batik tulis, itu kan batik tulisku tuh klasik modern juga. Jadi batik motif klasik, tapi saya kombinasi dengan batik yang modern kayak gini. Nah ini kan batik-batiknya itu motif-motifnya masih motif klasik Pak. Tapi nah ini tetap aku tetap ada batik kawungnya, terus burungnya juga khasnya batik-batik klasik. Tapi kita bikin secara keseluruhan itu tampilannya modern. Nah, terus untuk warnanya juga lebih modern, kayak gitu. Jadi kalau batik klasiknya tetap saya ikutkan kayak gini. Ini kan isen-isennya itu isen-isen batik klasik. Nah, kayak gini. Ini isen-isennya batik klasik. Terus, tapi secara keseluruhannya kita kemas jadi batik modern. Jadi batik klasiknya tetap bisa menjiwai di situ, tetap kita ikut sertakan. Tapi untuk batik modernnya itu untuk pangsa pasarnya. Luar biasa pemirsa. Jadi setiap batik yang dari Sriti Alia ini ada filosofinya, bahkan perjalanannya. Bahkan perjalanan dari ownernya. Tapi kita nggak bisa membacanya, yang bisa membaca hanya ownernya saja. Ya. Terus omsetnya kemana saja ini?
Kalau sebelum pandemi terus terang offline, Pak. Ah, Offline, kita penjualan lewat offline. Jadi kayak kita store ke pasar-pasar seperti dulu kita nyales. iya, iya. Kita sudah kan sebelum ada pabrik kita sudah ada langganan nih, soalnya kita sudah nyales kan. Nah, tinggal kita benar-benar yakin nih produknya seperti ini, kita belajar prosesnya, belajar kualitasnya, baru berani kita bikin pabrik. Jadi ketika kita bikin pabrik, kita punya produk, pasar sudah nerima. Gitu. Mungkin memang strateginya seperti itu sama-sama suami. Jadi nggak ngoyo, nggak kemerungsung, kita jalani sesuai titahnya Gusti seperti itu lah. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu tidak pernah merasa gimana ya, terbebani gitu. Iya, karena itu tadi pinter bersyukur, narimo ing pandum. Nah itu jadinya ringan dalam menghadapi kehidupan. Amin. Harapan ke depan apa Mbak Ratih? Harapan kedepannya Suci Alia semakin dikenal terus, tapi yang lebih lagi dalam apa ya, harapan saya batik Indonesia itu tetap menjadi primadona di negeri sendiri. Tetap generasi muda itu tetap mencintai batik gitu. Itu yang mungkin kalau secara pribadi ya nanti omsetnya bisa lebih tinggi berarti itu. Tapi harus itu harus. Tapi kalau untuk saya dalam hal keinginan saya itu saat ini baru pegang tonggak warisan nih dari leluhur saya. Nah, gimana caranya saya itu tetap bisa mewariskan tonggak estafet ini ke generasi saya, agar generasi berikutnya itu tetap bisa menikmati batik, mengerti batik, mencintai batik dan nguri-nguri batik. Ya mungkin salah satu tekad saya itu saya tuangkan dari motif-motif saya. Jadi motifnya itu saya tetap pegang klasik modern yang saya utarakan tadi. Jadi klasiknya itu tetap kita bawa. Dari setiap motif-motif saya itu tetap ada klasiknya. Biar nanti untuk generasi berikutnya itu tidak putus di saya. Ini kayak seperti rasa tanggung jawab gitu. Tanggung jawab saya sebagai seorang yang ibaratnya kita sudah diwarisi nenek moyang kita suatu karya yang luar biasa. Mbak Ratih ini idealis banget. Soal batik ini idealis. Nah ini untuk generasi muda, teman-teman kita mencintai batik, khususnya produk dari negeri sendiri ya, batik-batik Indonesia. Terus untuk batik-batik seperti ini sudah keluar negeri. Sudah pernah. Itu luar biasa loh, sudah ekspor. Ya kalau ekspor besar gitu, ekspor besar gitu belum, cuman pernah ke beberapa negara gitu. Pernah. Itu berapa piece? Kalau pernah sampai 3.000 piece. Oh, gitu. berarti udah lumayan. Pernah, tapi kalau untuk yang mungkin negara-negara yang kalau yang itu tuh ada sales ke sini terus order mau dibawa ke keluar gitu. Tapi kalau saya pribadi menjualkan tuh memang belum langsung ekspor sendiri gitu, belum. Mungkin juga belum mampu sih. Memang persyaratannya juga besar. Tapi dengan pangsa pasar di dalam negeri pun sudah sangat luar biasa kok, Pak. Apalagi ke luar negeri. Iya. Nah, selain offline jualannya di online setelah ada pandemi. Nah, pas waktu pandemi itu kan mungkin nggak saya sendiri yang merasakan dampak ya, seluruh dunia. Nah, di situ waktu ada pandemi itu saya memikirkan pertama itu mungkin kalau untuk libur sebulan 2 bulan saya masih bisa makan, Pak. Tapi gimana dengan karyawan saya? Mereka dijaga istilahnya, jadi keluarga nih mereka butuh makan buat kehidupan sehari-hari. Kalau saya pribadi sama suami mungkin
cukup dengan tabungan saya, mungkin cukup untuk makan sehari-hari, sekedar makan gitu ya, dari uang tabungan. Tapi gimana dengan mereka? Jadi saya harus memikirkan mereka tetap bisa bekerja gimana caranya. Dengan tabungan saya sampai harus menjual beberapa, ada sebuah aset yang harus saya lego untuk saya tetap berjuang, bisa mereka tetap bisa bekerja. Jadi terus waktu itu karena pelanggan saya sebelum pandemi kan offline Pak, kita nyetor ke bakul. Nah karena mereka kan toko Pak, lah toko kan disuruh tutup. Terus akhirnya saya beralihlah ke online, nah ke pasar online. Terus waktu itu saya pasar online masih blank, belum mudeng sama sekali, saya hanya pegang Facebook itu aja. Facebook yang intinya ya cuman kita ngupdate gitu toh. Terus akhirnya saya punya ide nih, banyak yang beberapa orang ya, ada yang curhat lah, temen, ada lihat saudara, ada lihat tetangga gitu, nggak, suaminya di PHK, anaknya nggak bisa sekolah karena pandemi, karena terus ada yang putus sekolah seperti itu toh. Akhirnya aku tuh punya produk, punya karyawan, aku punya sumber daya ini, tapi ini kuncinya di pemasaran. Berarti aku harus menciptakan gimana caranya aku bisa tetap bisa berjalan, tapi aku harus, kalau dengan cara lama nggak mungkin. Akhirnya aku berusaha, ini kainnya tak jering-jering gitu, tak fotoin. Terus ada temen, ada saudara gitu, ayo di update di media sosial gitu, terserah di Facebook. Kalau dulu tuh marketplace itu loh, marketplace di Facebook itu awalnya. Terus tak jering-jering, terus tak kasihkan foto ini, tak sebar di teman-teman. Belum ada grup WA waktu itu. Terus kalau ada yang kesini ngambil gitu, udah terus tak kasih foto. Akhirnya nambah orang, nambah. Sampai sekarang akhirnya ada live TikTok ya. Kalau live TikTok enggak, baru belajar. Baru belajar. Terus lagi cari karyawan juga. Cari karyawan. Nah ini cewek-cewek yang kepengen seneng live TikTok, ya silahkan. Boleh. Bisa daftar di sini di Suci Alia. Soalnya tapi belum ya, belum yang di TikTok belum. Followernya baru di bawah 1.900 sekian. Soalnya juga baru. Kalau pasti ya kalau eksis terus nanti banyak. Awalnya memang juga di Facebook itu, terus habis itu kita ngambil di marketplace-nya di Shopee, Lazada seperti itu. Sudah ya. Kalau Shopee, Lazada sudah jalan, tapi kalau untuk sendiri itu kan saya nggak mampu Pak, intinya nggak bisa lah gitu. Terus belum menguasai itu, akhirnya saya fokus di Shopee. Shopee sudah jalan, tapi ya nggak begitu ya, biasalah gitu. Tapi resellerku ini yang mereka jalan, jadi mereka foto itu tak kasih, tak update. Terus stok barang itu selalu saya stok terus. Jadi setiap ada reseller yang ada penjualan, barang itu sudah ready. Jadi saya gimana caranya mereka itu jangan sampai tokonya itu jelek. Jadi saya berusaha untuk selalu ready stock. Terus perbaiki foto produk, perbaiki komunikasi dengan mereka, cari kasih semangat buat mereka. Kalau mereka ada kesulitan, kalau apa gitu, biasanya ada sih 1-2 yang, Mbak, biar caranya, aku juga iso gitu. Tapi ayo kita belajar bareng, semangat. Cari YouTube, caranya ngiklan gimana, caranya bikin toko gimana. Terus ya dari itu perjalanannya dinikmati. Terus dari 1 orang, 2 orang yang mau bergabung jadi reseller, terus sampai meningkat sekarang sudah 100-an lebih. Alhamdulillah. Semua pemirsa yang dimanapun berada di seluruh Indonesia yang barangkali menginginkan atau kepingin
batik, ya, bisa langsung menghubungi Mbak Rati. Nomornya di sini ya. Nomornya ada di deskripsi aja. Di deskripsi ada nomor teleponnya. Nanti bisa ditelepon. Order berapa ribu piece dilayani. Ya. Satu piece pun kita layani. Satu piece saja dilayani. Yang penting Insya Allah dilayani dengan baik. Pasti. Soalnya ramah. Dari Raiso ngomong Raiso Tislani. Ngerti? Ngomong Raiso, aku Raiso ngomong loh, Mas. Ngomong aku luar nyelo Raiso. Untuk kualitas batiknya kita menggunakan kain katun Prima Mestres Sunforest. Kalau ada berapa kualitas? Ada. Sebenarnya tuh dulu tuh juga trial error juga, Pak. Maksudnya dulu tuh kita biar mencapai kain yang kualitas seperti ini, pewarnaannya stabil seperti ini, tuh juga ada trial errornya juga, dalam artian tapi setelah sekarang sudah menemukan yang komposisi yang terbaik lah seperti itu. Kalau untuk proses produksinya kita print cabut, jadi printing tapi dicabut, kayak modifikasinya. Kalau print cabut itu, kalau full print itu kan ini gini, kayak sekali jadi, Pak. Jadi kain putih dicetak di meja printing langsung selesai jadi. Tapi kalau untuk print cabut ini kita harus memulai beberapa tahapan proses produksi. Jadi prosesnya itu lebih panjang daripada proses printing biasa gitu. Jadi untuk hasilnya memang beda. Kalau full print itu biasanya rata-rata kebalikannya ini putih. Kalau punya aku kan hampir sama bolak-baliknya. Hampir sama bolak-baliknya. Terus apa? Untuk kualitas warnanya itu bolak-baliknya hampir sama. Iya, sama ya. Terus prosesnya juga lebih panjang. Ya, maksudnya gini, kalau untuk perbedaannya dengan printing itu kan sekali jadi. Kalau kita itu di warna dasar dulu, habis itu dicetak, terus dikunci warna. Setelah dikunci warna itu kita rendam, terus kita ditumpuk warna lasem lagi, terus dikunci warna lagi. Jadi terus setelah itu kita rendam selama 12 jam, biasanya semalam, Pak. Jadi kalau misalnya terjadi penyusutan atau pelunturan warna, itu ketika waktu di prosesnya itu. Kalau full printing itu kan biasanya pagi diproses, sore sudah selesai, itu kan nggak ada direndam gitu kan, nggak. Jadi kalau misalnya ada pelunturan atau penyusutan itu biasanya waktu sudah dipegang konsumen nih, Pak. Kalau udah dipegang konsumen baru kelihatan nih luntur atau enggak, susut enggak gitu. Tapi kalau di kita itu insya Allah sudah ada proses itu, jadi sudah direndam dulu, penguncian warna 2 kali. Jadi insya Allah lebih kuat untuk pewarnaannya. Terus kainnya juga lebih halus, tebel tapi nyerap keringat. Tidak adem, tidak gampang luntur, terus tidak susut juga. Terus ini kalau di Suci Alia ini ada berapa rank kualitas? Kalau untuk kualitasnya sebenarnya kita sama cuman ya? Pilihan motif sama pilihan warna aja. Yang membedakan harga. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau terus kita juga ada nih warna lawasan, Pak. Warna lawasan kita itu sebenarnya warna ciri khas Suci Alia banget. Di daun talus apa boleh? Atau nah ini warnanya kita itu warna lawasan nih. Warna lawasan seperti ini tuh warnanya unik gitu loh. Dan ini tuh asli khasnya Suci Alia gitu. Nah, paling laris? Kalau paling laris itu kita rata-rata sama, Pak. Sama ya? Sama, jadi kan kita ada beberapa warna tuh, warna lawasan, warna kopi susu, ada
warna sogan, ada lemah teles, istilahnya istilah Jawa. Karena kalau sudah masuk ke sini bingung. Semuanya bagus. Nah, Alhamdulillah. gitu. Jadi kalau sudah masuk ke sini mau cari apa pasti bingung. Pengennya satu-satu dirotoni. Nanti duit. Satu bus berapa sih? Nanti kalau harganya bisa calling saya. Nanti untuk harga monggo kanca-kanca bisa. Tapi langsung yang calling pasti masih ekonomis, masih terjangkau lah ya. Harganya masih terjangkau. Kualitasnya insya Allah sudah tidak mengecewakan, insya Allah. Iya, pasti tidak mengecewakan. Karena sudah pegang, sudah melihat. Jan, pengen. Lu pakai duit sih. Baik, mungkin itu Mbak Rate, owner dari Suci Alia, menjelaskan panjang lebar dari kualitas, dari step produksi, kemudian cara pemasaran dan lain-lain, komplit luar biasa. Mudah-mudahan Suci Alia ke depan makin maju, makin besar. Pabriknya bukan hanya di sini saja, di mana-mana seluruh Indonesia. Amin, amin, amin. Baik, untuk teman-teman Toyo semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di jalan-jalan sambang di rumah UMKM. Kali ini saya berada di Suci Alia Batik di Jati Pilang, Masaran, Desa Kabupaten Sragen. Desa wisata batik. Desa wisata batik. Jadi di sini batik semua, banyak sekali. Banyak sekali. Pelaku-pelaku bisnis batik di sini. Dari batik tulis sampai batik cetak ada. Tuh, ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih, Mas.